Kemudian teman-teman sekalian, orang ini pun datang mendekat lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, saya si fulan dari negeri Samra. Kata Umar, baik, ada hajat apa? Dia ceritakan, saya non muslim, saya tadinya datang begini, saya masuk masjid, saya sadar, saya masuk syahadat. Diceritakan masuk Islam. Dia lalu saya datang ke sini karena panglima perang Anda, ada pesan khusus dari pemimpin kami di Samra. Qutaibah bin Muslim masuk ke wilayah kami tanpa tawarkan Islam, tanpa tawarkan jizyah dan langsung menyerang kami. Kata Umar bin Aziz, apa benar yang kau katakan? Dia bilang iya. Baik. Ada hakim yang saya sudah tunjuk di wilayah Samra, sudah sampai kepada saya beritanya dan saya mengizinkan mereka meletakkan peradilan di sana, perundang-undangan, saya mengizinkan. Kalau betul apa yang kamu katakan, maka antarlah surat ini. Diambillah selembar. Zaman dulu orang menggunakan kulit hewan yang sudah dikeringkan, itu jadi untuk tempat tulis, jadi tidak ada kertas. Diberikan kemudian ditulislah dari Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz kepada Hakim Samra. Selesaikan perkara penduduk Samra sesuai dengan syariat Islam. Udah. Beliau punya cincin, jadikan sebagai stempelnya, dikasih tinta di stempel. Dilipat, ini kasih kepada Hakim Samra. Kata anak muda ini, saya tadinya tidak percaya. Lalu saya ambil, gitu kan, surat tersebut. Saya bilang, hanya ini Amir Mu'minin, hanya itu. Kasih saja. Udah selesai urusan kalian itu. Orang ini pun pulang. Perjalanan dari Samra ke Damaskus itu 1 bulan. Perjalanan jauh. Dia 1 bulan datang, 1 bulan lagi pulang. Jadi umat Islam sudah kokoh di sana kan. Begitu dia datang, dia bilang saya sambil jalan saya sudah muslim, tapi saya sembunyikan Islam saya. Langsung saya datangin Hakim Samra. Saya mengatakan apakah anda Hakim Samra? Ya. Dia bilang saya baru dari Amir Mu'minin di sana di negeri Syam. Gitu kan? Dan saya mengeluhkan perkara kalian masuk ke wilayah kami tanpa tawarkan Islam, tanpa tawarkan jizyah, dan kalian langsung memerangi kami. Kata hakim tersebut, mana buktinya? Dia bilang ini suratnya. Begitu dibuka ada stempel khalifah. Dia bilang baik kalau begitu. Kumpulkan masyarakat Samra, diiklankan. Kumpul semua masyarakat Samra dan panggil tokoh-tokoh masyarakat. Ini penyihir-penyihirnya itu. Mereka waktu itu belum masuk Islam. Dan wilayah Samra kena diserang tiba-tiba, nggak mau masuk Islam. Jadi sedikit sekali masuk Islam. Mereka merasa terserang gitu kan. Termasuk pemimpin-pemimpin mereka ini. Kumpullah di masjid. Hakimnya panggil Qutaibah bin Muslim, hadir. Ini waktu Qutaibah masuk ke masjid, orang-orang Samra ketakutan, ini panglima perang, gitu kan? Ini kalau zaman dulu panglima perang ini bisa membantai kapan saja. Masuk duduk di masjid, di lantai. Lalu kata anak muda ini, si hakim datang, hakim ini badannya kecil, sudah tua, jenggotnya sedikit warna putih, imamannya pun sudah tua. Hakim Samra ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz, duduk, lalu dia berkata, ada masalah apa kalian wahai penduduk Samra? Kata si penyihir tersebut, ini panglima perang yang terhormat takut sama Qutaibah bin Muslim, gitu kan? Masuk ke wilayah kami tanpa tawarin Islam. Kami dengar agama kalian harus tawarin dulu agama kalian. Kalau nolak baru jizyah, kalau nolak baru diperangin. Tapi kami nggak ditawarin 2 opsi yang pertama. Nggak ada Islam, nggak ada jizyah, langsung diserang, gitu kan? Maka kami minta keadilan. Kata hakim baik, wahai Qutaibah, apa pendapatmu? Apa benar yang mereka bilang? Kata Qutaibah, benar. Saya memang tidak tawarin 2 opsi itu. Apa pertimbanganmu? Dia bilang karena Samra wilayah besar di wilayah ujung Rusia. Kalau ini takluk semua. Maka untuk menyebarkan maslahat Islam, maka saya ya tidak memberikan mereka opsi supaya lebih gampang dan terbukti memang wilayah-wilayah lain jadi tunduk semua gara-gara Samra jatuh. Ini strategi perang gitu kan. Tapi dalam Islam tidak berlaku, ini nggak boleh. Kata si hakimnya, kalau begitu kamu salah hai Qutaibah. Maka saya putuskan seluruh umat Islam yang sudah masuk Samra keluar dari Samra. Keluar semua. Keluar, kemudian kembali menawarkan Islam dulu. Nawarkan jizyah. Kalau tidak mau baru perang. Ini sudah berkuasa. Ini kisah nyata. Luar biasa keadilan Islam gitu kan. Maka keluar, kata si penyihir-penyihir ini sebabnya satu Samra masuk Islam nih. Satu Samra masuk Islam. Tadinya nggak mau masuk Islam mereka. Maka penyihir-penyihir bilang, kami nggak percaya keputusan ini. Seorang yang kurus kecil tadi si hakim ini memberikan keputusan, masa ribuan umat Islam tiba-tiba mau keluar? Nggak mungkin. Dia bilang tiba-tiba kami kaget, sudah terdengar suara kuda, suara unta, laki-laki, perempuan, anak-anak keluar semua. Menuju ke pintu gerbang Samra, satu keputusan. Lalu kata anak muda ini, apakah kalian, anak muda ini kesempatan, memang dia lihat, ini luar biasa keadilan Islam. Ada yang lebih besar dia lihat tadi kan, ketemu Umar bin Abdul Aziz, bagaimana keadilan dengan anaknya dan seterusnya. Maka dia mau mendakwai kaumnya sekalian. Dia bilang, apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka? Kata pemimpin mereka,
ini betul-betul kita belum pernah lihat ada manusia seperti ini, sudah menang, terus mau keluar, nggak mungkin. Ini terus mau tawarkan lagi kembali, ketawarkan dulu Islam, tawarkan jizyah baru. Kata dia, sesungguhnya saya waktu kalian utus ke sana, saya sudah masuk Islam, karena saya kagum dengan agama mereka. Kalau mereka-mereka ini memimpin dengan keadilan, kenapa kita tidak terima mereka? Maka akhirnya semuanya syahadat pada saat itu. Langsung dipanggil, kalau begitu kami menerima agama kalian, nggak usah keluar. Syahadat semua di masjid pada saat itu. Tapi permasalahannya teman-teman sekalian adalah bagaimana perilaku adil Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Luar biasa. Menunjukkan keadilan Islam. Dalam Islam memang tidak boleh teman-teman. Jangan karena anak kita, jangan karena kerabat kita lalu kemudian kita main mendukung saja. Nggak bisa. Harus adil. Nggak boleh. Walaupun dengan kerabat kalian kata Allah SWT. Dan apabila kalian berkata, maka berlaku adillah kendati kepada kerabat kalian dan penuhilah janji. Sudah berjanji, harus penuhi. Saya datang, nggak bisa, minta maaf. Mau bayar utang, jatuh tempo, jangan matikan HP. Jawab teleponnya. Baik. Waktu mau pinjam utang luar biasa, ngerengek, gitu kan. Begitu tiba masa tagihan, wah lari. Gitu. Sampai kesian orang yang punya piutang, sampai dia yang seperti ngerengek sekarang. Kapan bayar? Nanti aja. Baik, datang besok lagi. Subhanallah, ini zalim luar biasa ini. Nggak boleh ini. Gitu kan? Kita harus merendah, minta maaf. Berikan saya waktu, apa kira-kira solusinya, ada saran. Orang kalau dijawab teleponnya, kita bertanggung jawab, orang pasti akan berikan jalan keluar. Tapi kalau menghilang gimana? Seakan-akan dia bisa sembunyi dari Allah SWT, nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah SWT akan menghukumnya. Jadi hati-hati.